welcome back to my channel Anita Anggraini. Di video kali ini seperti biasa aku mau bagikan informasi buat teman-teman. Kayak gimana sih informasi yang aku bagikan hari ini? Simak terus video ini sampai habis. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like ya. Terima kasih teman-teman. Oh ya teman-teman, nggak terasa ya puasanya sudah sampai 2 mingguan ya. Kurang 2 minggu lagi lebaran udah tiba. Tentunya kalau lebaran ya pasti kita kangen sama kampung halaman, kangen sama keluarga, ngumpul, makan ketupat, makan hidangan lebaran ya teman-teman. Dan juga silaturahmi ke tetangga itu kangen banget. Dan apalagi sebagai PMI seperti kita ya, yang merantau jauh dari keluarga, pastinya kalau mendengar takbir itu hati kita itu pasti terenyuh banget. Siapa nih yang kalau lagi malam takbir teman-teman pasti di kamar sambil kayak ngerasakan sedih gitu? Ayo siapa? Ada nggak? Kalau ada tulis komentar di bawah ya. Nah guys, sebentar lagi kan mau lebaran, tentunya banyak banget orang yang mudik, TKI yang pulang ke Indonesia. Nah, informasi kali ini ada kaitannya dengan mudik ke tanah air atau TKI pulang ke tanah air ya teman-teman. Di video sebelumnya itu aku juga sempat bilang kalau denger-denger Bandara Surabaya itu mau disediakan karantina gitu ya. Dan dulu-dulu itu kan yang turun dari Bandara Jakarta itu di karantina di Wisma Atlet ya teman-teman. Dan sekarang ini Bandara Juanda Surabaya diperketat bagi yang pulang ke tanah air, di karantina di Wisma Haji mulai 28 April sampai 28 Juni. Nah teman-teman, mulai tanggal 28 April 2021 Bandara Juanda Internasional Surabaya mulai mengetatkan protokol kesehatan bagi para TKI atau WNI yang pulang melalui Bandara Juanda Surabaya. Jadi ketika Bandara Surabaya itu udah dibuka ya teman-teman, yang dulu itu ada teman aku pulang sampai Bandara Surabaya itu nggak dikarantina, bisa langsung pulang ke rumah. Tapi ini 1 bulan yang lalu ya teman-teman, bukan mulai tanggal 28 kemarin. Tapi sekarang itu Bandara Surabaya memperketat protokol kesehatan. Pemerintah juga menyiapkan asrama haji untuk tempat karantina bagi mereka yang pulang yang dirujuk oleh petugas untuk melakukan karantina. Jadi sekarang ya teman-teman yang pulang dari negara lain menuju ke tanah air dan turun di Bandara Surabaya, teman-teman bakal melakukan karantina terlebih dahulu. Dan kemarin itu sudah ada kisaran 77 orang ya teman-teman yang sudah masuk ke dalam karantina. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir karena kita sampai teman-teman itu udah dapat alur layanan kedatangan bagi WNI atau TKI yang memilih pulang melalui Bandara Juanda Internasional Surabaya. Oh ya teman-teman, apabila pulang ke tanah air pastikan teman-teman membawa tes swab PCR ya, karena peraturan ini masih berlaku sampai sekarang. Jadi teman-teman harus menyediakan atau membawa tes swab PCR terlebih dahulu. Dan juga sertakan laporan kepulangan ke agensi dan tanda tangan dari atasan ke tenaga kerjaan atau perusahaan. Bisa juga mengisi laporan kepulangan diri secara online. Linknya aku siapkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman itu kalau mau mengisi laporan, bisa juga teman-teman langsung daftar aja lewat HP kalian. Teman-teman juga bisa dengan cara mengklik link nanti yang aku sertakan di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek nanti ada di bawah. Dan petugas counter helpdesk pekerja migran Indonesia siap membantu di bandara jika membutuhkan bantuan. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir ya. Teman-teman nanti sesampainya di bandara itu udah ada petugas yang mau membantu teman-teman, karena mereka juga udah menyediakan layanan. Dan juga kalian itu bakalan mendapatkan hak perlindungan gitu ya, karena TKI itu punya perlindungan tersendiri. Di situ juga udah ada perundang-undangannya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman juga bakal dikasih arahan nanti sesampainya di Bandara Juanda Surabaya. Adapun rinciannya atau alur layanan di Bandara Juanda Surabaya adalah: 1. PMI tiba di Bandara Juanda Internasional Surabaya menuju antrian validasi surat PCR atau swab
test dari asal negara. Jadi sesampainya kita di Bandara Surabaya, teman-teman kan udah siap PCR nih, teman-teman udah bawa swab test ya. Jadinya kita tuh ngantri nunggu giliran, menyerahkan ke petugas, kayak dicek dulu bahwasanya teman-teman itu benar-benar udah bawa surat PCR apa belum, seperti itu. Nah, yang kedua, petugas KKP validasi dan stempel keabsahan. Stempel keabsahan itu kayak sebenarnya itu kayak tanda tangan teman-teman, tapi bukan tanda tangan yang nulis-nulis gitu kan. Kalau tanda tangan nulis kan kelamaan ya, jadi tanda tangannya itu berupa stempel, plak gitu, udah beres seperti itu. Petugas memberi alat swab test lokal kepada PMI, memberi tanda yang telah diuji swab lokal atau tidak absah atau masuk karantina. Kemudian yang ketiga, petugas imigrasi memeriksa paspor dan visa kedatangan. Dilanjutkan memberi stempel persetujuan di paspor. Jadi teman-teman nanti juga bakalan diperiksa paspornya dan juga visa kedatangannya. Seperti itu ya. Nah, kalau udah diperiksa, yang udah melakukan pemeriksaan itu bakalan distempel seperti itu. Nah, yang keempat, petugas Bea Cukai memeriksa bawaan PMI dengan mesin X-ray, melakukan pendaftaran dan validasi nomor IMEI HP Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Jadi teman-teman itu kalau belum mendaftar IMEI, teman-teman itu cepat aja ya daftar, karena nanti juga sesampainya di bandara teman-teman bakalan diperiksa seperti itu. Nah, yang kelima, petugas KKP melakukan pengambilan spesimen dari pekerja migran untuk uji PCR atau swab test. Jika positif, PMI masuk ke karantina, tapi apabila jika hasilnya itu negatif, PMI bisa meneruskan perjalanan dengan membawa surat keterangan sehat atau surat jalan. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang positif kena COVID gitu ya, teman-teman bakalan masuk ke dalam karantina. Tapi kalau teman-teman itu negatif, nggak kena COVID, teman-teman bisa langsung pulang, tapi teman-teman juga dibawain dengan surat jalan. Jadinya itu lolos. Tapi mudah-mudahan teman-teman kita sesampainya di Indonesia nggak ada yang kena COVID sehingga perjalanannya pulang itu lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum pulang pastinya teman-teman itu melakukan protokol kesehatan kayak pemeriksaan, kayak tes swab, seperti itu ya. Dan yang keenam, petugas counter helpdesk UPT P2TK Dinas Kertrans melakukan pendaftaran status kepulangan PMI dan memberikan fasilitas bantuan bagi PMI yang bermasalah atau menyediakan shelter transit gratis. Jadi buat teman-teman yang pulang mempunyai masalah ya, mungkin apa itu karena sakit atau mungkin karena ada kan ya PMI yang pulang tapi lumpuh naik kursi roda, seperti itu ya. Teman-teman nanti juga bakal ada atau dapat layanan secara gratis. Nah teman-teman, jadi itu ya informasinya yang aku bagikan buat teman-teman. Intinya itu adalah bagi teman-teman yang pulang ke tanah air melalui Bandara Juanda Internasional Surabaya, teman-teman bakalan melakukan aktivitas ya ada hubungannya dengan jaga protokol kesehatan ya, seperti tes dulu, dicek dulu, dan juga dikarantina dulu, seperti itu. Jadi kita itu sambil menunggu hasil tes swab PCR-nya itu keluar, teman-teman juga dikarantina dulu beberapa hari, seperti itu ya. Tapi kalau hasilnya negatif, teman-teman bisa keluar atau bisa meneruskan perjalanan. Gak usah takut deh teman-teman. Teman-teman nanti sampai di Bandara Surabaya pasti banyak teman dan juga banyak arahan-arahan dari petugasnya. Mereka juga udah menyiapkan petugas-petugas yang akan siap membantu teman-teman. Oke guys, itu tadi video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Dan apabila ada pertanyaan atau kurang paham, teman-teman bisa tulis komen di bawah. Dan apabila ada saran dan kritik, bisa juga tulis komen di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa ya untuk dukung terus channel Anita Anggrani agar terus berkembang. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di share juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman yang mau pulang ke tanah air nih, tentunya teman-teman paket barang kan. Jangan lupa ya pakai EEC Global TK yang aman dan cepat sampai tujuan. Aku sendiri udah membuktikannya teman-teman. Bahkan teman-teman kalau pesan pakai kode Anita10 bakal dapat diskon lebih murah lagi. Nah jangan lupa ya, ketika pesan inbox atau WhatsApp, teman-teman bilang aja aku pakai kode Anita10, maka harganya akan dipotong teman-teman. Selain itu teman-teman juga mendapatkan langsung hadiah dari EEC Global TK. Hadiahnya banyak loh, menarik dan keren lagi. Oke guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Semoga puasanya tetap semangat ya teman-teman.